kita berdua emang gak sedarah, cuman aku menjadi salah satu orang yang paling sayang banget sama ayah. Dan juga agama itu bukan menjadi sebuah kayak ayah udah pindah kepercayaan, aku kecewa sama ayah, aku sakit hati sama ayah, enggak. Happy weekend. Yes. Mana tepuk tangannya hari Senin? Kita baca judul dulu ya. Judul kita hari ini. Hade. Gimana? Oh kalau, mah yang punya jakun. Kalau nggak punya jakun. Ada ya. Gondrong rambut kamu. Aku mau panjangin. Ya jangan kayak ceweknya Boboho. Biar. Ya. Aku semalam mimpin kamu makan sushi. Ngapain aku makan sushi? Makan sushi gitu. Intinya makan sushi. Terus? Ya udah namanya mimpi ya nggak tahu. Ada kelanjutannya ntar kalau gue ceritain ntar FYP lagi. Gak usah lah. Apa kelanjutannya? Ntar aja. Ini hari ini ada yang lebih FYP dari semua berita yang ada di dunia ini. FYP. Gila, iya oke. Ini kita tunggu gimana gue ke depannya ini. gimana? Oh, iya oke. Iya udah. Ya kamu suaranya yang benar. Ya sayang. Ya, 1, 2, 3. Jadi ini nih yang jadi sumber berita. Emang ini kayaknya yang kita tunggu-tunggu ya. Iya benar. Soalnya kita maksudnya bagaimana ya? Iya. Kita mau nanya juga nggak enak. Iya kan? Tapi yang gua kadang gini, salah satu teman kita kalau lagi duduk suka begini nih. Iya. Paham gak sih? Iya. Sepertinya Kayak lagi Banyak bingung pikiran. gitu. iya, seperti bintang tamu yang ini mau cerita sama kita tapi nggak Iya. ada solusi, ya Alhamdulillah kan? ya. Terima kasih loh Brownies, akhirnya apa yang kita pengenin tanya, akhirnya kita bisa Benar. tanya. Ini kan Gugi udah bikin pertanyaan-pertanyaannya. Benar. Tapi kalau lu ada pertanyaan dari sendiri, tanyain aja. Boleh. Boleh, iya. Boleh? Iya. Agak enak. Ya. Agak enak gua. Standby, pokoknya Clipper standby ya, nonton Brownie semuanya ya. Oke, pokoknya nanti jam 2 udah harus ada di TikTok nih ya. Nah, Kamu nih. iya. Kamu kan paling rempong. Iya. Paling. Kamu paling kepo. Iya. Udah ada belum satu? Kamu udah punya belum? Satu pertanyaan yang bisa bikin gong banget, yang bisa bikin EPYP selama 2 minggu. Punya enggak? Aduh kalau gue mah gak berani. Gua mah denger aja lah, Gue mah denger juga. Mereka suruh ngobrol berdua aja, gue nggak usah ikutan ah. Lu. Bohong. Mulut lu. Ayo. Ladies and Jangan gentlemen, lama-lama ayo. standby handphone kalian. Ayo silakan di-record. Gua Ini eksklusif. Bener, gue sih ada satu pertanyaan tapi takutnya terlalu dalam. Gue pengen nanya ke dia nih. Ya. Mas Neneng umurnya berapa ya? Oke, gak boleh ya. Gak penting, Wendy. Oke, Gak boleh. penting. Gak penting ya? Boleh nggak habis dari Brownies? Bisa nggak dipanggil orangnya? Ntar keburu habis. Udah, habis dari Brownies undang ke Kiss You. Iya, abis itu Musik Haji Igun dong. Aduh, pasti rating deh ini. Aduh. Habis itu Wendy. Oke, langsung saja Ayo, ladies and cepet, gentlemen. ayo. Siapkan handphone kalian, ayo Bismillah. siapkan record. Gegerkan bismillah ya, nih, hari ya. ini gegerkan. Oke, bintang tamu kita hari ini yang pertama adalah Ruben Onsu. Tadi. Pajak
ada. Ya piagam Brownies mana? Piagamnya nggak ada. Kasih piagam yang lain. Gue barusan dicubit sama dia. Apa? Lu dari tadi pegang handphone, gue mau nge-briefing lu di belakang kata dia. Enggak, gue gak ngomong gitu demi Allah. Kapan? lo. Sekarang kan bentar. Enggak. Kasih penghargaan dulu enggak? Beri tepuk tangan untuk Ruben Onsu. Duduk dong, A. Kenapa sih? Biasa affiliate TikTok, gue makan ngecek saldo. Oke, selamat datang Pak Ruben. Ya. Oke, Makasih lah, udah mau datang di tengah keramaian ini. guys, ini hari ini Makasih adalah loh. episode eksklusif Ruben Onsu. Ya, pengennya kita sekarang serius, jangan bercanda dulu ya. Karena Ruben ini adalah sosok sahabat, sosok teman. Kita bekerja setiap hari Senin sampai Jumat jam 12.30 sampai jam 2. Saya, Wendy, Ayu, tidak pernah sedikit pun bertanya, ada apa yang sedang terjadi. Betul nggak? Betul. Kita bertiga ini benar-benar menjaga privasinya masing-masing. Ya. Dan kita rata-rata tahu cerita tentang Ruben itu dari postingan-postingan di sosial media. Ya. Kita mau nggak mau, ya kita ngikutin juga. Paling selepetan yang sering keluar dari mulut gue, rame, FPYP. Ya. Tapi kalau boleh tahu Ben, sebulan 2 bulan terakhir ini, Ya. yang paling dari lubuk hati lo yang lo rasain, Ya. lepas dari huru hara yang ada ya. Ya. Gue mau nanya ini terlebih dahulu, apa yang lo rasakan sekarang? Hati Oma nih gimana? Kalau ditanya apa yang dirasakan ya kayaknya udah campur aduk ya, semuanya jadi satu gitu. Jadi ya kita harus fokus bekerja, tapi di satu sisi ya ada beberapa hal yang mana yang harus lo mau selesaiin duluan nih gitu. Jadi kan nggak semuanya kita harus bisa menyelesaikan semua berbarengan gitu loh Kak. Ya. Jadi makanya ya apa yang ada di depan ya itu dulu deh yang gue selesain satu-satu gitu. Oke. Dan yang kita tahu kan memang Ruben telah resmi bercerai dengan pasangan. Ya, Dan itu secara sadar lo lakuin demi kebaikan anak-anak. ya, Iya kan? Setelah terjadi perceraian itu, ya, iya kan? Hanya Ruben sama pasangan yang tahu apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak. ya, Kalau aku boleh tanya sama Ruben, ya. sebenarnya akar permasalahan itu mulainya dari mana sih? Kok sampai akhirnya ada postingan kiri, ada postingan kanan, ada yang ngomong ini, ada yang ngomong itu. Sebenarnya apa yang menjadi trigger Ya. sehingga memulainya situasi ini? Oke, jadi gini, untuk hal yang terjadi, apa yang menjadi men-trigger, secara detail banget gue kurang paham. Jadi tapi ketika pada saat itu lagi ditanya ya tentang anak, kan lu mau ngomong, oh iya baik-baik aja, ya baik gitu. Tapi kalau ditanya kapan ketemu anak-anak ya belum. Ya, Masa gue harus tutup-tutupin? ya, Iya kan? Jadi akhirnya mungkin itu yang menjadi gorengan buat semuanya gitu. Tapi menurut gue, ya gue menjawab sejujur-jujurnya. ya. Iya kan? Gue nggak ketemu anak. Normalnya deh, gue sudah menghindari yang namanya mall untuk jalan-jalan gimana-gimana gitu. Karena untuk supaya gue nggak ke-trigger mata gue untuk ngelihat ada anak kecil gitu ya. Itu kan pasti kita yang kita terbiasa dengan anak-anak pasti kan ada kegesek hatinya ya. Dan terus ngelihatnya juga cuman ya ini yang lagi gue rasain gitu. Jadi kayak gue ngomong ya sejujur-jujurnya gitu. Sesuai dengan Ya. kesepakatan kalian, Ruben tuh boleh ketemu anak tuh apakah bebas waktunya, apakah ada waktunya, atau seperti apa? Gini, kalau mengenai keputusan itu kan dari pengadilan sendiri itu kan 4-3. Ya. Ya kan 3 harinya di aku harusnya gitu. Jadi kalau dibilang kan gini, sudah berkomunikasi belum? Sudah. Sudah berkomunikasi. Jadi kalau kemarin Minola preskon juga sebenarnya pihak kita itu yang menjawab. Gitu. Kan mana buktinya? Oke, ya mesti preskon lagi dong. Masa mesti kita WhatsAppin satu-satu? Kan kita preskon lagi ini buktinya gitu loh. Jadi
kalau itu menjadi kekesalannya siapapun gitu, jadi kita juga bingung gitu. Kan lu nanya apa buktinya? Ya ini buktinya. Ya. Gitu. Sejauh apa usaha lo? Ya ini. Ya. Terus yang di mana letaknya? Aku pernah lihat juga di salah satu postingan gitu. Ya. Ruben pernah WhatsApp di tanggal berapa, Ya. tapi dibalasnya tanggal berapa. Ya. Itu siapa yang Ruben chat? Tania gitu. Mereka tapi megang handphone setiap hari. Pegang handphone ya, kalau setiap hari pasti. Cuman kalau setiap saat belum tentu, karena kan mereka sekolah dan ada beberapa kegiatan gitu. Iya. Tapi kan jarak hari ke harinya itu kan lumayan jauh. Iya. Gitu. Dan menurutku gini, sudah gue tahu semuanya gitu. Jadi di sini yang harus melunakkan hati ini di sini nih siapa sebenarnya? Ya. Ya enggak gitu. Makanya ketika kalau ditanya, ya gue jawab sejujurnya. Yang seperti itu nyatanya. Masa gue gak boleh kangen sama anak gue? Masa gue gak boleh rindu sama anak gue? Lu semua berpersepsi, berpikiran kalau gue gak pernah cari anak gue. Masa gue, giliran sekarang gue ceritakan, ngomongnya katanya gue drama, menebar kesedihan gitu. Jadi gue bingung sendiri, kok lama-lama kebahagiaan gue lo pada ngatur ya gitu. Untuk sebuah dukungan lo sama idola lo, terus lo ngatur kebahagiaan gue. Sampai ada yang ngomong, jangan ganggu kebahagiaan mereka. Hah? Gimana? Tapi gue harus melunakkan hati gue. Tapi kalau ini gue Ruben yang dulu, wah gue gak sampai nunggu lama-lama. Gue sikat beneran abis. Tapi ini anak gue bukan anak orang. Anak gue sendiri gitu. Terus kalau makanya kasih nafkah. Tunggu. Ini kan tentang nafkah, tentang ini. Karena ada yang trigger gue tidak memberikan nafkah. Oh iya benar. Lokat itu. Iya. Oh benar, gue gak bilang enggak. Ya. Iya benar. Tapi kenapa? Ya. Ada alasannya. Ada alasannya. Dan tapi ini kan juga luar di masyarakat ya. Pengeluaran untuk anak 200 juta itu cukup membuat orang kaget. Ya. Apa iya? Anak lu butuh 200 juta setiap bulan. Gini, itu sudah diceritakan sebenarnya kemarin ini kan? Ya kan? Itu sudah Maaf, gua diceritakan. nanya ya. Iya nggak apa-apa. Ya. Itu sudah diceritakan kemarin ini dan itu sudah diceritakan secara detail. Ya. Nah, terus katanya dirinci, di reimburse. Ya memang benar. Ya, di reimburse memang benar. Tapi gue berhak untuk nanya, ini apa? Terus ada ini, rinciannya segini. Mana rinciannya? Dengan tujuan kan sekarang ini kita sudah sendiri-sendiri. Sehingga kalau nanti suatu saat nanti anak gue bertanya, ayah nggak pernah gini, ayah nggak pernah gini. Loh enggak kok, ayah ada ini. Ada buktinya ya. Iya, ayah ada ini. Jadi maksud saya itu bekerja sama dari sisi yang situnya. Gitu loh Kak. Jadi oh iya, oke buat keperluan anak, oke. Mana rinciannya? Gitu. Maksudnya begitu. Enggak setiap habis nanya sesuatu ribut. Giliran gue akhirnya ke pancing, langsung gue pemarah. Gue emosional. Gue ini sama kayak kalian. Bisa diem, bisa marah, bisa ngantuk, bisa nangis, semuanya gitu. Tapi kok lama-lama gue liatin seperti sosok ayah yang ya dulu lu ayah gue gitu. Sekarang enggak gitu. Itu yang gue rasa. Bahkan kemarin kalau nggak salah juga, ini apa yang saya tanyain based on apa yang ada di sosial media ya. Ya. Ruben sempat posting juga nih. Ruben bukan sedikit ya, aku tahu banget pasti kamu marah mendengar kata-kata mantan ayah. Oh iya, itu kata-kata yang menurutku kalau pertama kali gue ngerespon itu, video itu gue cuman, hah? Kayak judul tadi ya Ben. Capek gitu, maksudnya gini, coba kalau itu kepleset ada di gue. Ya, jadi maksudnya dalam hal ini tidak ada sama-sama yang diuntungkan. Tidak ada sama-sama yang diuntungkan. Ini hal yang dibahasnya tentang pertemuan anak, dibahasnya tentang uang lagi, akhirnya jadi melebar. Udah dibahas tentang mau ketemu anak tanpa perantara. Tuh, tapi makanya bayar. Akhirnya keluar lagi dari ucapan saya dong.
waktu saya keluarkan semuanya emang juga gampang. Iya. Itu. Jadi lu maunya gimana sih? Ruben harusnya diam. Ruben harusnya nggak usah ngapa-ngapain. Ruben harusnya gini, iya. Oh, Tapi memang zaman sekarang ini kan zaman sosial media ini bukan hanya Ruben dan mantan istri yang punya permasalahan, tapi penggemar, netizen juga keikutan seolah-olah itu masalah mereka dan seolah-olah mereka lebih tahu gitu. Awalnya lu tuh kan diem kan. Nah, bener Ben. Menuju perceraian aja lu diem. Tahu-tahu cerai. Iya kan memang lu selesaikan sendiri lah gitu. Pas giliran lu sekarang bercerita, akhirnya Indonesia FYP. Bahkan ini ada satu foto juga, ini coba Ruben mungkin bisa menanggapi. Sadis sekali kalimat orang ini. Maaf orang kaya, mohon izin menjelaskan. Itu anak yang nggak mau nafkahi siapa dari anak-anakku dalam kandungan sampai dia sebelum saya stop di 6 bulan terakhir. Saya masih menafkahi. Jadi ngapain mesti sibuk jaga anak saya. Dan kalau dibilang anak saya mau apa nggak ketemu ayahnya aneh. Jika tidak mau, saya tahu kalimat apa yang masuk di telinganya. Stop ribet ngurusin anak yang masih ada orang tuanya. Lo sehat gak sih? Terlalu sering lo ikut campur gua lihat ya. Lo ingetin juga itu si Mbak yang dulu host live dan katanya manajer MNDA. Dia kalau lagi kerja live biar katanya cari rezeki halal, jangan menjatuhkan orang, fokus kerja aja yang halal. Ya. Ya. Jadi dari tayangan live tersebut ada seseorang yang bilang bahwa lo tidak menafkahi. Ya kan? Menggosok-gosok terus. Ya. Menggosok-gosok terus gitu. Jadi maksudnya gini, udah kalau memang mau ini bisa semuanya juga selesai, cuman satu doang pertanyaannya, itu doang tok, tentang anak, udah tok, gitu loh. Jadi nggak usah melebar-melebar. Ini kan si Mbak MNDA ini kan gayanya udah kayak apa tahu ya, gue perhatiin gitu. Kenal gue juga nggak terlalu banyak gitu. Ya. Karena waktu gue dari Sidul Malama dia udah ada juga. Oke. Jadi menurut gue udah ya, ini anak gue, itu darah daging gue, jadi Dan lo nya juga masih hidup. dan guanya masih hidup gitu. Lo bisa ngerawat anak itu dengan kesederhanaan yang lo punya. Jadi lu yang sibuk pada baper-baperan is okay. Jangan bilang gue cemburu. Gue cuman di poinnya anak, udah, jangan kemana-mana. Di poinnya anak. Ketika lu melontarkan yang lain lagi, gue punya hak juga untuk menjawab dong. Ya. Ya itu. Jadi siapapun boleh memberikan hak menjawab gitu loh. Ya. Jadi supaya berimbang, mau suka atau tidak, percaya atau tidak, gue nggak cari itu. Yang gue jawab adalah jika suatu saat nanti gue tidak ada kesempatan menjelaskan itu sama anak gue, minimal ucapan ini bisa menjadi bukti untuk anak gue ke depan. Ada perjuangan ayahnya untuk dia. Ada perjuangan ayahnya rindu. Jadi bedakan dengan drama. Semuanya sudah diusahakan. Jadi kalau ingin semuanya juga baik-baik saja, ya ingin ini udah. Biarkan semuanya melunak. Saya tahu banget ibunya anak-anak itu kalau tidak ada yang ngomporin, dia tidak begitu. Tidak mungkin. Saya tahu. Jadi kalau tanya selama 11 tahun kita masing-masing hidup, ya punya senangnya, punya bahagianya, punya buruknya. Tapi jika keburukan kita itu menjadi andalan buat setiap orang gitu, terus kebaikan yang pernah lu kasih lu hilangkan. Gitu. Makanya gue cuman gak usah ngomong jauh-jauh. Kalau satu butir nasi aja, satu butir beras yang pernah gue cari, satu butir. Itu lu pun gak ingat. Ya, gue mau ngomong apa? Berarti memang mindset pola pikirnya dan sekelilingnya. Jadi ini gue tidak membela, tidak apa. Tapi gue tahu banget. Situasi ini akhirnya jadi banyak. Orang-orang jadi banyak yang terkesan Pahlawan kesiangan ya. Iya, gue tidak pernah ngerasa diri gue benar, tidak pernah sama sekali. Gue cuman yang gue bahas adalah seorang ayah yang ingin bertemu sama anaknya. Ya, gue dibilang, lu mau apa aja nggak apa-apa, lu mau ngomong apa aja gue juga diam.
apa? Ngondek. Mau ngomong apa? Apa lagi? Ya emang begini gue. Begini cara gue. Kalau gue enggak, tapi gue dalam hidup itu kan, Kak, kita pengen hidup yang lebih baik lagi ke depan ya kan? Kita pengen hidup lebih maju lagi dan semua itu kan nggak ada orang yang lahir langsung jadi orang pintar, enggak. Semuanya berproses. Tapi ketika saya lagi berproses itu adalah sebuah kesalahan dan masa lalu tuh kayak hal yang memalukan buat saya. Kalau nggak saya bangga sama diri saya sendiri, kapan saya bangga dengan apa yang udah pernah saya lewatin gitu. Saya juga bukan lahir dari anak orang kaya, bener. Tapi semuanya serba cukup gitu ya. Makan serba cukup gitu. Nah terus ketika di posisi kayak gini saya cuma ngelihat gini doang. Apa ya? Yang gua bawa nih apa ya? Gak ada sama sekali gitu. Jadi gue harus ceria di tempat ini. Pasti memang acaranya ceria. Tapi kan ketika kita sudah selesai dari sini, masing-masing punya ceritanya. Masing-masing punya kegiatannya gitu. Dan gue juga sekarang ada Onyo di rumah. Dan Onyo juga kadang-kadang ada siang, ayah nanti sore kayaknya enak deh makan ini. Ya gue harus siapkan itu. Jadi kan ada double lagi kerjaan yang harus gue cover dan gue sangat enjoy ke sana dong. Gue coba memikirkan apa ya, snack-snack yang gue bisa bikin sendiri. Supaya ketika dia pulang dia ada makanan yang dia punya. Karena kadang-kadang dia kalau malam tuh ada cemilan. Jadi karena gue udah tidur lebih cepet, gue udah siapin. Pokoknya kalau ada makanan mau cemilan, gue udah taro di posisinya, yaitu deretan snacknya dia. Gitu. Ben, ini kalau tadi lo sempat membahas tentang Onyo. Ya. Onyo itu kan tadinya ada di rumah lama. Ya. Ya kan? Akhirnya Onyo mengambil keputusan dan mengambil sikap untuk ikut sama ayahnya. Ya. Apakah saat ini Onyo masih ketemu sama adik-adiknya? Enggak. Kenapa? Nah kalau itu, lu tanya gue sampai sekarang ini nih, lu tanya. Gue pernah nanya gak sama dia? Enggak. Karena gue tahu banget, kalau Onyo itu, kalau ada sesuatu yang dia hal yang kayak rasa dia mesti ceritakan, pasti dia akan ngomong. Ya. Tapi kayaknya kami berdua itu sama-sama pengen hening dan kepengen sama-sama saling menyembuhkan gitu. Ya, jadi dia tahu ketika gua suasana lagi nggak enak, pasti dia datang ngampirin gitu. Dan terus setiap kita mau tidur gitu ya, dia pisah ke kamarnya, dia good night dulu, kalimat pasti dia ucapkan, kita selalu sama-sama ayah gitu. Jadi ada hal yang menurut gue kalimat itu aja gue ramu banget gitu. Iya kita pasti selalu sama-sama Nyo, tapi biasanya good night, udah gitu selesai. Tapi kalau sekarang dia rubah lagi pola katanya, kita harus selalu sama-sama ayah gitu. Itu yang buat gue juga ngelihatnya ya selalu dan selamanya Koko. Jadi itu yang hari-hari yang gue pengen banget terlihat sesuatu di mata dia yang ya kita berdua pasti kuat dan kita bisa kembali lagi bareng gitu. Ya, saat ini kita akan mengundang seseorang yang selalu menguatkan Ruben, Onyo. Aku kini sedang berjuang lewati semua. Kuat ya Onyo? Kuat. Lu mau peluk nggak? Iya gue bapaknya lah. Ya udah iya. Lagu yang tadi Onyo nyanyiin itu adalah lagu yang Ruben buat di saat ulang tahun. Enggak. Kemarin itu ya, umroh. Oh, lu kayak Bunda Dorce banyak nyiptain lagu berarti lo ya? Enggak kan, tapi dia sekarang loh. udah canggih kan, Canggih. ya kan, udah ada aplikasi. Jadi kayak bisa ngungkapin sesuatu gitu. Ya, jadi melodi. Iya gitu, terus ya serahkan ke Kak Aditya Gumay. Ya. Serahkan, dirapikan lagi gitu. Jadi kayak, Jadi lu yang nulis tuh semua liriknya. iya maksudnya Jadi pujangga dia. Tapi dia sekarang. nggak bisa nyanyi gimana? Ya jangan nyanyi lah, bapak lu suruh nyanyi kayak gimana, lu juga aneh. Ada aja orang lagi sedih, dia bapaknya nulis ya kamu yang nyanyi gimana? ada AI. Iya, Iya sabar. kan? Oke, ini Onyo hadir di dalam kehidupan Ruben untuk selalu bisa menguatkan Ruben. Kita ada fotonya.
Koko udah jadi anak baik. Udah kuat banget. Ayah juga akan selalu ada untuk Koko, Cici, dan Nia. Ayah juga selalu bangga dan bersyukur punya anak-anak yang hebat dan kuat. Ayah tidak berhenti berdoa untuk kita bisa jalan lagi berempat dan sehat semua baik badan juga pikiran. Serta dijauhkan dari kesombongan, keserakahan, dan tidak lupa jadi manusia yang bersyukur. Maafkan ayah juga yang masih belajar terus menjadi ayah yang baik. Semua yang terjadi kita rapikan satu-satu hati kita dan memulai dengan bekerja lagi. Jangan sedih, ayo kita semangat kok. Peluk erat Koko selalu. Ini juga Onyo, dari- Om Igun mau nanya pertanyaan yang pertama. Apa yang membuat Onyo akhirnya memilih tinggal bersama ayah? Mungkin karena satu, hati nggak bisa bohong ya dari aku sendiri. Terus aku juga nggak bisa pungkiri aku ada di sini tuh berkat Tuhan dan berkat ayah juga. Dan ini rumah pertama yang dimana aku ketemu juga sama ayah di Brownies. Dan juga aku tuh ngerasa bahwa ngerasa bersalah juga satu sisi karena sempat ninggalin ayah juga. Dan juga karena emang semakin banyak yang menurutku ini kayaknya udah nggak sehat. Jadi aku lebih baik untuk datang untuk nemenin ayah gitu. Dan selama Onyo masih di sana, apakah ayah pernah melontarkan kata-kata Onyo tinggal sama ayah gitu? Enggak. Jadi Onyo dengan kesadaran sendiri. Iya, aku dengan kesadaranku sendiri. Terus paling ayah ngomong kayak, nanti kalau misalkan Koko nggak sibuk, main-main ke rumah ya gitu. Ntar kalau udah selesai bola atau apa, nanti jangan lupa mampir ke rumah gitu. Karena aku juga setiap bola kan dekat juga sama rumah ayah kan. Gitu. Jadi setiap bola pasti dia bilang, jangan lupa mampir. Oke ya. Tapi sebelum ke ayah, berarti Onyo udah sempat ngomong dulu sama ayah. Ayah, aku mau Enggak. ikut sama Udah ayah. ngobrol dulu sama ayah. Tahu-tahu langsung ke Tahu-tahu rumah ayah. langsung datang, terus juga nginep di tempat ayah sehari. Berlanjutan terus gitu. Oke, Onyo kan sekarang udah bisa dibilang sudah tidak kecil lagi ya. Onyo bisa mengambil keputusan, Onyo bisa menyelesaikan permasalahan juga. Pernikahan, perceraian, pasti anak menjadi korban. Dan Onyo ada di keluarga itu. Kalau Onyo sekarang melihat ayah sendiri, apa yang bisa Onyo lihat apa yang ayah rasain saat ini? Kalau lihat ayah ini sekarang dia dalam posisi yang sebenarnya pura-pura kuat aja. Jadi aku tahu dia sekarang lagi ada di posisi yang lagi terpuruk dan juga aku sama ayah ini, aku bilang sama ayah ya, kita berdua emang gak sedarah, cuman aku menjadi salah satu orang yang paling sayang banget sama ayah. Dan juga agama itu bukan menjadi sebuah kayak ayah udah pindah kepercayaan, aku kecewa sama ayah, aku sakit hati sama ayah, enggak. Kita juga sama-sama percaya sama Tuhan kita masing-masing. Dan aku bilang sama ayah ya, apapun yang terjadi saat ini, aku salah satu orang yang ada di samping ayah terus. Dan juga kita lewatin ini bareng-bareng, aku gak peduli orang-orang di luar mau ngomong apa gitu. Aku bangga sama ayah, aku bangga punya ayah. Aku bangga punya ayah yang kerja keras, bangga sama ayah yang sayang sama anak-anaknya. Aku tahu dia sekangen apa sama Cici sama Nia, begitupun aku. Aku bilang sama ayah, ayah nanti bakalan mereka tahu segimana ayah perjuangin mereka untuk kasih sayang ayah buat mereka. Nanti mereka tahu sendiri. Kalau Onyo sendiri masih berkomunikasi nggak sama adik-adik? Aku udah enggak lagi Kang. Sama. Aku Terakhir juga. kapan? Terakhir sama yang masih sering chat itu ya ayah sama adik-adik. Cuman aku udah enggak, karena aku tahu kalau aku ngechat mereka pasti ada aja ntar yang di problemin gitu. Jadi lebih baik untuk adik-adik kalau emang kangen, aku masih punya nomor mereka dan mereka pasti bakalan cari. Tapi aku kadang kalau sama mereka, aku sering chat Cici lewat statusnya, dia sering pasang status di WA game-game gitu, aku komen gitu. Cici sehat, lagi apa gitu. Cici ngerespon. Cici respon, baik kok gitu. Terus Nia chat, Nia kangen sama Koko. Terus aku bilang kayak, ya nanti kalau ada waktu kita jalan-jalan keluar ya gitu. Karena kalau aku udah ke rumah kayaknya udah enggak. Udah enggak. Kalau Onyo lagi kangen sama adik-adik, biasanya apa yang Onyo lakuin? Kalau aku kangen sama mereka, aku paling nonton video waktu di apartemen, terus juga main bola dan juga
jalan ke mall ke tempat yang mereka sering belanja sama ayah gitu aja. Lo happy nggak sekarang ada Onyo? Happy banget. Jadi gue percaya yang namanya ya setiap kita pasti punya garis takdir gitu ya. Jadi udah nggak akan mungkin kita ditinggal sendiri gitu. Tapi pasti Allah kasih kita jalan gitu. Semua. Dan hanya bisa ya bercerita di saat sholat aja. Udah gitu. Jadi Allah yang ngatur aja semua. Onyo, kalau Onyo merasa, Onyo bisa ngerasain nggak kalau kita hidup di lingkungan yang sehat, di sekitaran orang-orang yang sehat, kita akan menjadi orang yang sehat. Ya setuju banget. Dan Onyo melihat bahwa ayah sekarang berada di lingkungan yang sehat buat ayah. Ya karena emang juga ayah, aku bilang sama ayah kan, ya sekarang itu nggak usah peduliin siapapun itu, nggak usah peduliin kalau misalkan emang adik-adik kangen sama ayah, mereka ntar yang cari ayah. Sama kayak aku kangen sama ayah, aku yang cari ayah. Gitu. Jadi untuk permasalahan itu ayah pokoknya sehat-sehat terus gitu. Aku pasti bakalan marah besar kalau misalkan ayah sakit gara-gara mereka, ayah masuk rumah sakit lagi gara-gara mikirin mereka terus. Gitu. Jadi ayah harus happy, ayah sehat karena nanti yang mereka lihat adalah ketika ayah udah sehat, ayah udah kuat, pasti mereka datang sendiri. Onyo ini kan tipe anak sekarang ya teman-teman ya. Kalau apa yang ada di hatinya, Dia ucapin. dia nggak sungkan untuk posting, untuk ngomong apa adanya gitu. Ayah suka marah nggak kalau Onyo mendadak posting-posting? Enggak, karena ayah udah tahu kalau aku udah posting gitu berarti aku udah nggak tahan, nggak kuat untuk mau ngomong langsung. Jadi nggak bisa aku ungkapin lagi, jadi langsung aku kasih tahu ke mereka. Karena banyak yang komen segala macam, yang nge-tag aku juga kayak apa kasihan ini kasihan itu. Yang harus dikasihanin adalah kalian tuh harus melihat bahwa yang sedang berjuang yang di ayah permasalahan sekarang karena cuman pengen mau ketemu sama adik-adik gitu. Karena aku juga tahu permasalahannya gimana. Karena dari kemarin aku juga diem kan Uncle. Ditanya di tempat bola juga aku diem sama wartawan, terus juga ditanya juga sama teman-teman aku diem. Pokoknya nggak sama kayak ayah aku diem. Nah, pas karena kemarin udah permasalahannya ayahnya dikatain kayak gitu, jadi aku udah mulai speak up lagi gitu. Sebenarnya kebenarannya gini karena aku ada di situ juga gitu. Bahkan ketika perdebatan antara ayah dan bunda pun aku menyaksikan sendiri juga permasalahannya itu seperti apa. Gitu. Di momen ini apa yang Onyo mau sampaikan buat ayah? Aku cuma bilang sama ayah harus kuat-kuat terus, sehat gitu. Terima kasih udah ibadahnya ayah itu nggak pernah ayah tinggalkan. Dan juga terima kasih juga udah sayang sama aku dan Talia Tania. Gak apa-apa ya, kita lewatin ini bareng-bareng. Dan aku yakin ini semua pasti bakalan berujung baik untuk kita juga. Amin, amin. Peluk dong ayahnya dong. Kasih aku. Semangat. Ruben mau bilang apa sama Onyo? Onyo, semuanya ayah sudah ceritakan. Aku cuman bilang tetap jadi anak yang baik ya. Kapanpun itu Onyo akan menjadi laki-laki yang kuat, lebih hebat lagi. Dan apapun itu kok selalu jagain Talia Tania karena mereka masih belum mengerti. Di sini ayah cuman bilang sekarang ini tanpa ayah minta, tanpa ayah ngobrol, Koko tahu bagaimana ketika ayah lagi hancur. Dan Koko pasti datang ke kamar, pasti Koko nanya dan terima kasih juga untuk semua cinta dan perhatian Koko yang begitu luar biasa. Mungkin Koko juga udah besar, jadi ayah tidak bisa terlalu banyak larang.
Ayah hanya sampai di garis mengingatkan. Tapi terima kasih larangan yang udah ayah berikan itu Koko taatin semuanya. Dan untuk semuanya baik Koko berkarir, apapun itu ayah pasti bangga. Ya, ayah pasti senang dengan karirnya Onyo. Terus naik, terus bagus, terus. Hanya itu doa ayah setiap malam untuk Koko dan adik-adik. Ya. Ayo Wendy ada yang mau disampaikan ke Ruben, ke Onyo. Ya kalau dari gua ya balik lagi ya karena selama ini kan kita memang 3 orang ini kan tidak pernah berusaha mencari tahu karena kita tahu ada privacy yang harus tetap dijaga dan kita yakin kalau Ruben ngerasa bahwa dia akan cerita, dia pasti akan cerita sama kita gitu. Tapi di momen ini kayak berasa banget gitu kayak wah berat banget ya jadi Ruben gitu. Nggak kebayang harus kehilangan waktu sama anak-anak tercinta gitu. Dan itu berasa banget. Ini jadi pengalaman dan introspeksi buat lu juga ya. Iya, bener. Punya keluarga, punya anak. Betul, Bahwa betul, ternyata memang perceraian tuh Ya, berdampak buat anak-anak. pasti. Ayu, ada mau sampaikan buat Ruben? Sepertinya Ayu dari tadi yang paling gak kuat nahan air mata. Apa yang Ayu mau sampaikan? Gak tahu ya, walaupun karena dari dulu Ruben tuh gak tahu kenapa ya, sayang aja gitu. Walaupun ntar berantem, ntar ribut, tapi hati tuh gak bisa bohong gitu. Sayang dan tahu dia gitu. Dia tuh kerja kerasnya luar biasa banget sih ya. Gak pernah kenal capek. Ketika dia diginiin kayak gak tahu ya. Iya, Ayu berdoanya mudah-mudahan sehat terus. Allah semakin ngangkat derajat masih punya kita-kita. Jangan ngerasa sendiri. Pokoknya kita sayang semuanya sama Ruben. Allah kasih ujian nih, pasti ada alasannya. Insya Allah ada hikmahnya pasti. Sebenarnya kalau menurut aku ya, kejadian rumah tangga Ruben ini kita nggak perlu cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Tujuannya adalah untuk bisa bertemu anak itu aja. Iya. Boleh gue ngomong sesuatu sama lo? Sini ikut gue. Kemarin hari Sabtu lo tahu kan kalau gue premier film? Iya. Dengerin dulu, lo tahu kan? Iya. Gue keluar dari studio, banyak wartawan. Iya. Mereka bukan nanya tentang film gue, tapi nanya tentang perkara lo. Kita akan kebalik setelah satu ini. Tetap di Brownies Obrolan Manis. Lo ngerti nggak? Wawancaranya tuh bukan tentang film gue. Sedang berjuang